teknik atau strategi yang ampuh untuk membuat konten storytelling. Itu gimana sih? Rata-rata content creator atau content writer, mereka tuh keren-keren banget kan ya kalau bikin konten storytelling yang engage, yang berhasil bikin audiensnya komen, yang berhasil bikin audiensnya kasih banyak like, dan banyak banget yang tertarik, banyak banget yang komen lah. Nah, mau gak sih belajar gimana cara para content creator tersebut nyusun konten storytelling yang keren-keren banget itu? Nah, ada 4 teknik konten storytelling yang bisa dipakai nih. Kenalin dulu ya jenis-jenisnya. Apa aja sih itu? Yang pertama, namanya adalah content storytelling the mountain. Urutan dari teknik ini itu, pertama pengenalan tokoh, kedua masalah, ketiga puncak masalah, keempat kita masuk ke solusi, di mana solusi ini kita pakai untuk soft selling ke jualan kita. Contohnya ada di next slide ya. Contohnya misalnya kita bisnis kursus digital marketing ya. Kita bisa susun konten storytelling untuk teknik The Mountain ini mulai dari kenalan tokoh, si A punya bisnis misalnya. Terus omsetnya macet. Lalu cash flow bisnisnya terganggu. Lalu dia bisa memutuskan untuk belajar digital marketing agar omsetnya meningkat. Kita next ya, jenis content storytelling yang kedua, yaitu content storytelling the false start. Urutannya adalah yang pertama masuk ke kesalahan tokoh, lalu masuk ke usaha si tokoh tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Contohnya ada di next slide ya. Nah misalnya ini contohnya masih sama. Misalnya kita bisnis kursus digital marketing. Jadi konten storytelling yang bisa kita buat, misalnya si A, dia ngiklan di sosial media tapi nggak ada hasilnya. Lalu solusinya adalah dia mencari kursus digital marketing supaya bisa beriklan dengan benar. Sampai sini kita lanjut ya ke jenis konten storytelling yang ketiga, yaitu content storytelling the spark lines. Content storytelling the spark lines ini urutannya bisa diceritakan dengan teknik pertama kita kasih tahu kondisi si tokoh, kedua target si tokoh yang ingin dicapai, ketiga usaha-usaha yang dilakukan si tokoh untuk mencapai target tersebut. Nah contohnya ini ya, contoh masih sama. Kita dengan bisnis kursus digital marketing, kita kasih tahu nih dalam cerita storytelling kita kondisi si tokoh, misalnya si A punya bisnis online, targetnya pengen sukses lah, misal punya rumah, punya mobil, atau ingin mencapai omset di angka tertentu. Lalu kemudian masuk ke usaha untuk mencapai target-target tersebut, yaitu dengan belajar digital marketing. Nah, belajar digital marketing ini supaya apa? Supaya dia bisa brand activation di dunia digital, omsetnya jadi meningkat, produknya jadi dikenal sebagai lebih luas, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ada teknik content storytelling the monomyth. Content storytelling the monomyth ini tuh sebetulnya penggabungan dari jenis content storytelling nomor 1 sampai 3 tadi ya. Bisa di-combine, di mix-mix gitu. Tapi dalam content storytelling the monomyth ini tokohnya itu bisa dibuat dan diciptakan sebagai tokoh yang inspiratif gitu, dengan kisah inspiratif. Jadi kurang lebih seperti itulah jenis-jenis content storytelling yang biasa dipakai oleh para creator untuk menciptakan suatu konten yang yang bernarasi lah, yang bisa menceritakan suatu kondisi tokoh dengan sangat menarik.